Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam channel Ben Bener ini akan mengulas mengenai filsafatnya kemanunggalan Syekh Siti Jenar, yaitu manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti adalah tataran tertinggi yang dapat dicapai manusia dalam meningkatkan kualitas dirinya. Tataran ini adalah insan kamilnya kaum muslim, Jamo Winilisnya aliran kepercayaan tertentu, atau Satrio Pinandito dalam konsepsi Jawa pada umumnya. Tentu juga titik omeganya Teilhard de Chardin, atau juga Kresno Junasamvada nya Radhakrishnan ya. Yang penting baginya bukan pengalaman itu, tetapi kualitas diri yang kita pertahankan secara konsisten dalam kehidupan nyata di masyarakat sebagai hasil dari pengalaman rohani. Nabi Muhammad SAW setelah manunggal dalam mi'rajnya juga harus turun ke bumi kembali, atau turun kembali ke bumi, mengimplementasikan pengalaman rohani itu bagi kepentingan manusia. Syekh Siti Jenar juga berbuat amal bagi kemaslahatan masyarakat sebagai aplikasi dari kualitas rohaninya dalam kemanunggalannya. Saya akan melanjutkan lagi mengenai kemanunggalan Syekh Siti Jenar ini dalam tema manunggaling Kawula Gusti, dan tidak perlu berlama-lama saya akan lanjutkan lagi bahwa banyak kontroversi ataupun apa terlepas dari itu, dimana channel Ben Bener ini agar diharapkan agar supaya bisa menjadi pembelajaran kita semuanya, pembelajaran bagi para pemirsa dan pendengar, supaya bagaimana mengaktualisasikan langkah kehidupan kita di masyarakat, buat diri kita, buat masyarakat, terkhususnya lingkungan kita sendiri, dan secara umum, secara menyeluruh untuk Indonesia yang kita cintai, seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di situ membangun manusia Indonesia seutuhnya. Itu saudara ya. Jadi pembelajaran di sini lebih banyaknya mengenai makrifat ya. Tapi terlepas itu semua, kita ambil hikmahnya saja supaya kita bisa paham dan mengerti apa yang kita jalankan setiap hari, seperti halnya dalam praktek keagamaan tidak hanya sekedar rutinitas, tapi juga diaplikasikan dalam keseharian kita. Arti penting memahami ajaran Syekh Siti Jenar ini dalam perspektif filosofis keagamaan. Sosok Syekh Siti Jenar sebagai sufi yang filosof. Semua agama yang juga termasuk Islam memiliki dua aspek penting, yaitu aspek normatif atau wahyu dan aspek historis atau bagaimana wahyu itu hadir
dan diaktualisasikan. Ini dalam buku Amin Abdullah. Sikap keberagamaan meniscayakan orang beragama untuk memahami dua hal tersebut jika ingin memiliki sikap keagamaan yang paripurna. Pemahaman sepihak tidak dimungkinkan karena akan menjadikan keberagamaannya bersifat ekstrim. Aspek normatif mengharuskan dan terkait erat dengan historisitas. Karena kehadirannya di kancah dunia berhubungan dengan waktu, tempat dan sasaran, yang semua itu berdimensi sejarah. Sementara aspek historisitas keagamaan tidak mungkin meninggalkan aspek wahyu, terutama ketika berhubungan dengan perilaku keagamaan pemeluknya. Maka, salah satu unsur pokok yang berfungsi sebagai penghubung di antara keduanya adalah pendekatan filosofis dalam pemahaman dan studi keagamaan, termasuk dalam memahami ajaran keagamaan dari seorang tokoh. Urgensi pendekatan filosofis ini tentu saja menunjukkan pula pentingnya filsafat dalam kajian Islam. Seorang pemikir Muslim kontemporer, Muhammad Arkon, menyatakan bahwa antara filsafat dan sejarah sangat diperlukan dalam pola pendekatan baru Islam. Tanpa filsafat, Anda tidak dapat mengatakan apa yang saya katakan. Dan tanpa sejarah, Anda tidak bisa mengatakan apa yang saya katakan. Anda harus punya keduanya. Nah, begitu pendapat Arkon. Demikian pula halnya ketika seseorang memiliki keinginan untuk dapat memahami ajaran-ajaran agamawan yang sekaligus filosof, yang dalam hal ini adalah Syekh Siti Jenar. Tidak mungkin seseorang mampu memahami secara baik dan menghasilkan penilaian objektif atas ajaran-ajarannya jika mengesampingkan fakta-fakta filosofis, ya. Sosok dan ajaran Syekh Siti Jenar sebagaimana terjadi pada para tokoh martir sufi Islam di seluruh kawasan dunia sejak kehadirannya di abad ke-14 sampai sekarang selalu saja memicu kontroversi. Dan di samping banyaknya penolakan dan banyaknya orang yang meragukan karena distorsi sejarah yang berlangsung terus-menerus, pada setiap masa juga didapatkan kenyataan semakin banyak orang yang menyatakan diri atau menyatakan ketertarikan diri menelaah dan mengikuti ajaran-ajarannya. Hal ini yang terakhir dibuktikan oleh suatu kenyataan bahwa hampir semua buku yang berkaitan dengan Syekh Siti Jenar selalu menjadi viral. Di tengah maraknya kehadiran channel-channel, buku-buku dan mengenai keagamaan di Indonesia, buku-buku karya Abdul Munir Mulkan yang hadir sejak tahun 1980-an sampai saat ini, Ahmad Khojin, Agus Sunyoto, Ashad Kusuma Jaya, dan diikuti oleh berbagai penulis lain. Selalu mengalami cetak ulang sehingga dari sini dapat dilihat animo masyarakat akan buku yang hal-hal mengenai Syekh Siti Jenar begitu besar. Nah, dari sini pula kita dapat simpulkan bahwa masyarakat kita tengah dilanda pencarian kembali terhadap agama
teologi atau ideologi alternatif, dan utamanya aspek spiritualitas serta hal kerohanian dari agama. Untuk chapter selanjutnya atau di episode sekarang ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga menjadi pembukaan mengenai channel saya ini, dan akan saya lanjutkan kembali pada chapter kedua atau episode mendatang. Terima kasih sudah menyimak, semoga menjadi pembelajaran kita semua. Saya akhiri pemaparan saat ini. Terima kasih untuk semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.